Jadi baik, perkenalkan saya Hiram Sanai, mahasiswa Teknik Informasi Universitas Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang output teknologi atau disebut bahasa Indonesia itu teknologi keluaran. Nah, dalam teknologi keluaran di sini adalah di dalam teknik keluaran itu yang terdapat teknik keluaran itu adalah yang pertama itu monitor, terus audio, terus interaktif itu printer. Sebelumnya kita membahas satu persatu. Yang pertama kita harus mengetahui apa itu teknologi keluaran atau output teknologi. Jadi untuk teknologi keluaran artinya berarti yang dapat menampilkan hasil pengolahan, hasil pemasukan data atau perintah pada komputer. Berdasarkan hasil keluarannya, berarti keluaran dapat digolongkan menjadi yang pertama adalah soft copy. Soft copy di mana itu adalah monitor. Nah, untuk monitor berdasarkan teknologi pembuatannya, monitor terbagi menjadi CRT atau yang disebut sheet hot radio dan layar datar atau flat panel display. Layar datar sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu LCD, LED, dan plasma. Nah, untuk monitor ini ada beberapa ukuran, yaitu yang pertama ukuran pasaran, yaitu yang pertama monitor berukuran 14 inch. Selain 14 inch, itu monitor ada yang merupakan 15 inch, 17 inch, 9 inch, dan 21 inch. Untuk laptop ukurannya bisa paling banyak itu ada 12,1 inch, 13,3 inch, dan 14,1 inch. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis monitor. Yang pertama monitor CRT. Monitor CRT sering juga disebut dengan monitor tabung karena bentuknya yang besar. Kecenderungannya monitor ini sudah tidak ada lagi karena teknologi sudah usang dan sudah muncul banyak varian seperti monitor LCD, monitor LED, dan lain sebagainya yang menawarkan kualitas gambar dan portabilitas yang lebih baik. Monitor CRT bekerja dengan cara memancarkan sebuah sinar ke katoda dan elektron dengan kecepatan tinggi di tabung hampa udara. Kalau yang pertama kita lihat keunggulan dari monitor ini biasanya hanya pada harga yang murah. Dia berarti keunggulan di monitor CRT ini, dia keunggulan di harga-harganya lebih murah. Sementara kerugiannya cukup banyak. Beberapa kerugiannya antara lain daya listrik yang digunakan cukup tinggi. Artinya pada monitor ini dia harus membutuhkan daya listrik yang tinggi, radiasi yang besar sehingga membuat mata bisa tidak nyaman. Dan ketika terlalu banyak melihat monitor ini, artinya radiasi yang pada monitor ini akan mengganggu penglihatan. Dimana kalau terlalu lama kita melihat pada monitor tersebut, mata kita akan lama-kelamaan akan rusak. Ukuran visi dari monitor CRT ini besar dan berat sehingga sulit untuk berpindah-pindah dengan leluasa. Yang berikut adalah monitor LCD. Monitor LCD adalah sebuah monitor yang disusun dengan memanfaatkan cairan kristal yang bisa memberikan kualitas warna jauh lebih baik daripada CRT. Ini penjelasan ulang dari penjelasan sebelumnya. Nah, untuk sumber cahaya dari monitor LCD adalah lampu neon berwarna putih yang ada di bagian belakang susunan kristal tersebut. Nah, untuk cahaya itu dibentuk oleh titik-titik cahaya atau piksel. Artinya cahaya yang dihasilkan oleh monitor LCD ini dibentuk oleh piksel yang berjumlah sangat banyak dan tersusun rapi, dari ribuan hingga jutaan, yang mengubah tampilan citra yang terlihat pada layar. Artinya titik-titik piksel-piksel ada monitor itu dia tersusun rapi sehingga gambar yang kita lihat lebih jelas dibanding dengan monitor CRT. Nah, untuk kelebihan dari monitor sih ada berapa yang meliputi yang pertama, kualitas gambar lebih jernih dan tajam serta lebih nyaman terhadap mata pengguna ketika digunakan. Nah, perbedaan antara monitor LCD dengan monitor CRT itu sangat jelas yang kita ketahui. Artinya kelebihannya itu kualitas gambar lebih baik, dan kalau untuk tidak mengganggu penglihatan, ya tidak mengganggu mata pas ketika kita melihat. Dan penggunaan arus listriknya tidak terlalu banyak, artinya dia menghemat data. Kemudian ukurannya lebih tipis secara fisik dan lebih mudah dalam mengatur tampilan layar. Dia lebih mudah, artinya lebih mudah dipindah-pindahkan daripada monitor CRT. Nah, untuk kekurangan dari monitor LCD diantaranya adalah sudut penglihatan yang cenderung terbatas. Artinya perbedaannya itu kalau ketika kita melihatnya dari samping, maka di situ kita akan melihat cahaya warna-warna seperti pelangi. Mungkin kita semua bisa pernah alami bersama. Yang beri kekurangan yang kedua adalah kedalaman warna yang terbatas.
artinya warna terbatas, artinya warna yang kita lihat tidak terlalu dalam, artinya warnanya tidak terlalu jauh. Kalau ketika kita sudah lebih jauh dari monitor, posisi kita jauh dari monitor, kita lihat gambarnya agak pudar dan harganya relatif mahal. Kekurangannya dia dibanding CRT itu dia lebih mahal dari CRT. Kalau CRT harganya lebih murah. Nah, untuk masalah jangan lupa mempelajari itu di sini ada linknya, itu mempelajari cara memperbaiki monitor. Yang berikut yang ketiga itu adalah monitor LED atau monitor LED. Monitor LED dapat dianggap sebagai sebuah monitor yang merupakan hasil penyempurnaan atau pengembangan dari monitor LCD. Nah, untuk monitor LED ini mungkin dia adalah pengembangan hasil penyempurnaan, artinya pengembangan dari monitor LCD. Nah, untuk kualitas warnanya cenderung lebih baik daripada warna, dan juga variasi warnanya lebih banyak. Ada berbagai macam fitur yang fungsi canggih apabila dibandingkan dengan monitor sebelumnya. Seperti misalnya ada teknologi touch screen artinya screenshot maksudnya, hemat daya hingga 70% dibandingkan LCD. Artinya di monitor LED ini dia lebih menghemat daya lagi, dia lebih menghemat daya dari monitor LCD dan CRT. Kerapatan pixel yang jauh lebih tajam. Nah, yang tadi awalnya untuk LCD pun mungkin kerapatan pixel terlalu mungkin agak jarak jauh, makanya tidak bisa dari kalau sudut samping warnanya agak kelihatan pelangi, lebih tajam. Usia pemakaian lebih panjang dan ukurannya lebih slim serta memiliki pencahayaan lebih baik dibandingkan dengan monitor LCD. Itu adalah kelebihannya. Kekurangannya antara lain adalah harganya yang lebih mahal dan sensitifnya lebih tajam, yang lebih tinggi. Nah, kekurangannya hanya dua saja yang kita lihat di sini. Itu kekurangannya itu harga sangat mahal dibanding dengan monitor LCD dengan monitor LED. Monitor LCD dengan monitor CRT. Yang berikut adalah monitor plasma. Nah, untuk monitor plasma ini pada dasarnya berusaha untuk menggabungkan kualitas gambar LCD yang baik dengan sudut penglihatan CRT yang luas, sehingga menghasilkan sebuah monitor ramping yang bisa dilihat dari banyak sudut pandang. Kekurangan dari monitor plasma adalah tingkat kontras yang tinggi. Dengan kekurangannya maksudnya tingkat kontras tinggi di sini dia dapat merusak penglihatan. Terlalu kelamaan melihat kontras yang tinggi, maka mata lama-kelamaan akan rusak. Yaitu di sini mencapai 10.000 berbanding 1. Di sini harganya relatif mahal, konsumsi daya yang besar. Jadi untuk monitor plasma ini dia kekurangannya harganya sangat mahal dan penggunaan daya listriknya yang besar, suhu yang tinggi ketika digunakan. Artinya semakin lama digunakan maka semakin suhu panasnya akan semakin tinggi serta pixel pitch-nya yang besar. Nah, untuk cara kerja dari monitor ini memanfaatkan hanya sebuah layar datar emisif dan dengan sumber cahaya dari fosfor yang kemudian akan melepaskan muatan plasma di antara dua layar datar. Yang berikut adalah monitor OLED. Nah, untuk monitor OLED ini memanfaatkan adanya sebuah semikonduktor pemancaran cahaya yang dibuat dari lapisan organik. Monitor OLED bisa sangat tipis, artinya dia lebih tipis hingga mencapai ukuran 1 mm. Untuk monitor OLED dibutuhkan lapisan kaca yang terbuat dari oksida timahdium sebagai anoda. Lapisan pemancar cahaya dari mantel kompleks seperti lapan hidroksquinoline aluminium dan lapisan koda. Meskipun demikian, monitor ini cenderung kurang begitu banyak digunakan pada komputer rumahan, umumnya karena harganya yang agak mahal. Artinya untuk monitor OLED ini mungkin hanya digunakan beberapa orang saja karena harganya sangat mahal, harganya terjangkau sangat mahal. Kebanyakan jenis monitor ini yang satu banyak digunakan di telepon pintar. Akan tetapi, menutup kemungkinan jenis monitor ini sangat menjadi pilihan ketika semuanya sudah terjangkau mudah. Nah, yang berikut adalah kita akan membahas kekurangan dan kelebihan dari berbagai monitor. Yang pertama kita akan membahas tentang kelebihan dari monitor CRT. Ini warna akurat tajam, resolusi monitor fleksibel, artinya resolusinya mudah, artinya mudah. Perawatan mudah, jika rusak dapat diservis, artinya dia mudah diperbaiki. Bebas
bit, pixel, ghosting, dan viewing angle harga lebih mudah. Artinya monitor CRT ini kelebihannya ini harganya tidak terlalu mahal. Kekurangan CRT konsumsi listrik yang besar, artinya membutuhkan arus listrik yang besar, dapat merusak mata, sehingga radiasi yang beriklim kurang baik untuk manusia. Kemudian itu bergantung pada refresh rate, artinya bergantung pada refreshnya. Kalau refreshnya cepat maka tampilannya akan lebih cepat. Radiasi lebih besar, rentan historis, dimensi lebih besar dan berat. Artinya ukurannya besar, ukuran monitornya besar dan sangat berat. Yang berikut adalah kelebihan dari monitor LCD. Kualitas gambar lebih jernih dan tajam, sinyalnya terjadi oleh LCD tidak melemahkan mata, konsumsi listrik lebih hemat, dimensi yang lebih tipis dan ringan. Kekurangan monitor LCD itu layar LCD cenderung lebih sensitif, harga servisnya mahal karena alatnya juga mahal, sudut pandang terbatas. Yang berikut adalah kelebihan dari monitor LED. Itu kelebihannya itu konsumsi listrik lebih hemat lagi daripada LCD. Yang tadinya monitor CRT itu konsumsi listrik lebih besar, kemudian masuk ke LCD konsumsi listrik lebih sedikit. Nah, untuk LED konsumsi listriknya lebih sedikit lagi. Dia merupakan pengembangan dari LCD. Kontras gambar yang sangat jelas hingga 7 jutaan pixel. Artinya pixel yang tersusun dalam sebuah monitor itu lebih banyak dari monitor LCD. Usia pemakaian LED lebih panjang. Dimensi monitor yang sangat tipis, artinya dimensi monitor artinya ukuran monitornya lebih tipis lagi. Pencahayaan lebih baik dibandingkan monitor LCD. Kekurangan dari monitor LED itu harganya sangat mahal. Yang kedua itu layar LED lebih tipis, cenderung lebih sensitif, artinya cepat terjadinya kerusakan karena terlalu tipis. Nah, ini adalah gambar di sebelah sini merupakan monitor CRT, yang di atas ini merupakan monitor OLED, yang di sini monitor plasma dengan LCD. Ini adalah merupakan tampilan berbagai monitor. Nah, yang tadi pertama adalah merupakan soft copy. Sekarang kita masuk ke teknologi keluaran yang kedua atau output teknologi yang pertama hard copy. Hard copy inti adalah printer. Di bagian dua itu yang pertama di printer. Yang pertama kita akan membahas tentang printer. Printer adalah alat yang digunakan untuk membuat cetakan pada kertas. Berdasarkan teknologi pencetakannya, piranti printer biasanya dikelompok menjadi beberapa berbagai jenis printer. Yang pertama itu printer jenis impact, yang berikutnya thermal, yang berikutnya adalah inkjet, kemudian laser jet, kemudian multifungsi. Kita lihat yang pertama adalah jenis printer dot matrix. Printer dot matrix ini pertama sih menjadi primadona hingga saat ini adalah printer dari dot matrix. Disebut sebagai printer dot matrix karena printer jenis ini menggunakan teknik pencetakan dokumen berupa titik-titik. Artinya teknik pencetakan itu dihasilkan oleh titik-titik atau dot yang disatukan, digabungkan menjadi satu kesatuan hasil cetakan. Kelebihan dari printer dot matrix yang pertama, harga relatif terjangkau sehingga biaya operasi lebih murah karena menggunakan pita atau cartridge yang dicetakkan seperti mesin pick. Yang kedua itu lebih ekonomis, lebih hemat, dapat mencetak kertas yang berbagai variasi. Artinya printer dot matrix ini dapat mencetak berbagai ukuran kertas, dari mulai ukuran kertas yang lebih kecil ada kertas A1 hingga kertas A0 lebih besar. Kekurangan dan kelemahan dari printer dot matrix yaitu kualitas DPI-nya dan juga ppm atau pixel per meter yang rendah. Yang kedua itu pilihan warna yang terbatas, hanya merah, biru, dan hitam, atau yang disebut dengan hanya warna RGB bukan CMYK.
Serat tidak dapat digunakan sekaligus bersisik, sangat mengganggu. Yang berikutnya masih menggunakan kabel dengan port lama, kecepatan mencetak yang lama. Artinya printed dot matrix ini proses mencetaknya lebih lama. Yang berikut adalah printer DashJet. Printer DashJet merupakan jenis printer berikutnya merupakan pengembangan dari printer berjenis dot matrix. Artinya untuk printer DashJet ini pengembangan dari printer dot matrix. Nah, untuk kelebihan dari printer DashJet ini adalah yang pertama, daya cetak atau kecepatan yang lebih baik dibandingkan dot matrix. PPM dan DPI nya yang lebih baik dibandingkan dot matrix. Mudah dalam instalasi, artinya dia lebih mudah dalam menginstal drivernya. Mampu mencetak foto dan dokumen berwarna. Yang berikut varian warna yang lebih banyak. Yang berikutnya lagi itu kemudahan dalam melakukan isi ulang tinta, perawatan yang lebih mudah. Nah, untuk kekurangan dari DashJet dan inkjet, yang pertama itu ukuran kertas yang terbatas. Artinya untuk printer DashJet ini dia untuk mencetak ukuran kertas ini terbatas. Dia menggunakan ukuran yang lebih kecil. Yang kedua itu tidak dapat mencetak rangkap. Artinya dia tidak mencetak, dia hanya mungkin satu rangkap saja. Dia tidak bisa lebih dari satu rangkap. Kecepatan mencetak yang masih kalah dengan printer LaserJet. Artinya untuk proses saat mencetak itu lebih lama, dia membutuhkan waktu cukup lama. Nah, yang berikut adalah kita masuk ke jenis printer LaserJet. Sesuai yang namanya, yaitu LaserJet. Printer jenis ini merupakan jenis printer yang mampu mencetak dengan sangat cepat, menjadi salah satu printer dengan kemampuan cetak tercepat di antara berbagai jenis printer yang ada. Banyak juga jenis LaserJet yang dilakukan dengan fungsi mesin fotokopi dan juga scanner, sehingga menjadi lebih banyak fungsinya. Nah, untuk kelebihan dari LaserJet, yang pertama, kecepatan mencetak yang sangat cepat dan sangat efisien dari segi waktu. Kualitas DPI dan PPM-nya lebih tinggi, warna yang tajam. Beberapa merek menggabungkan printer LaserJet dengan fungsi scanning dan fotokopi. Nah, untuk ukuran kertasnya juga lebih bervariasi dan banyak pilihan. Nah, untuk kekurangan dari printer jenis LaserJet ini, yang pertama, penggunaan teknologi menyebabkan printer menjadi mudah panas. Artinya kekurangannya itu semakin lama digunakan maka akan semakin panas, sehingga tidak bisa dapat digunakan secara terus menerus. Artinya tidak bisa digunakan 24 jam selama 24 jam. Harga yang lebih mahal, harganya lebih mahal dari printer dot matrix DashJet. Biaya operasi yang cukup tinggi, penggunaan web dan penggunaan daya listriknya lebih tinggi. Yang berikutnya adalah printer thermal atau post printer. Jenis printer merupakan jenis printer yang ditujukan khusus. Yang pertama adalah printer thermal. Sesuai yang namanya, printer thermal ini merupakan jenis printer yang memanfaatkan panas untuk mencetak. Printer thermal ini merupakan printer yang menggunakan pin seperti layaknya dot matrix. Printer jenis thermal ini biasanya berukuran kecil dan banyak digunakan untuk mencetak truk seperti karcis parkir, nota pembelian, transaksi, mesin ATM, printer. Nah, untuk printer jenis thermal ini dia hanya dapat mencetak kertas yang berukuran lebih kecil. Contohnya seperti contoh tadi itu nota pembelian, karcis parkir. Yang berikut adalah printer DTG atau direct to garment printer. Jenis printer adalah jenis printer DTG. Sesuai dengan namanya, printer ini merupakan jenis printer yang media cetaknya bukan menggunakan kertas, namun menggunakan bahan-bahan hasil produksi garment, tekstil, juga kain. Beberapa hasil garment yang biasa menjadi media printer DTG ini adalah kaos polos, sepatungan, kain. Nah, jenis printer DTG ini biasa kebanyakan bisa lazim disebut adalah dengan kata sablon.
Nah ini mesinnya itu dia untuk mencetak menggunakan panas, itu biasanya menggunakan kertas polyflex, ya menggunakan kertas polyflex. Ini kebanyakan digunakan untuk penyablon kain atau di kaos polos. Ini berikutnya printer jenis plotter. Nah untuk jenis plotter ini adalah jenis printer atau wide format printing. Nah dari namanya sudah tahu bahwa ini printer ini mencetak dalam file yang berukuran besar, artinya file yang dicetak lebih besar. Beberapa media yang bisa digunakan untuk percetakan plotter atau wide format printing ini adalah, nah untuk plotter ini biasanya digunakan untuk mencetak spanduk, banner, kartu nama, ID card, poster. Nah kalau yang kita dengar ada plotter, tapi bisa lazim disebut di perusahaan-perusahaan besar itu disebutnya mesin outdoor. Jadi mesinnya sangat besar, biasanya berukuran standar itu dari 1,5 meter sampai dengan berukuran 3 meter. Kelebihan dari penggunaan plotter atau wide printing ini adalah kualitas PPI-nya dan juga DPI-nya lebih sangat tinggi, sehingga gambar menjadi sangat tajam dan mampu tahan lama. Selain itu penggunaan media pun bervariasi, mulai dari penggunaan kertas atau media berukuran A3 hingga media lainnya yang berukuran meteran. Artinya untuk mesin plotter ini bisa mencetak kertas yang berukuran mulai dari standarnya A3 hingga sampai per meter. Selain untuk mencetak baliho dan spanduk, dia juga bisa mencetak gelas souvenir, ballpoint, cutting sticker dan sebagainya. Nah untuk sini, untuk cutting sticker ini bisa menggunakan namanya plotter, tapi dia lebih lazim disebut dengan mesin indoor. Nah untuk printer ini ada berbagai merek. Yang pertama itu merek printer Epson, yang kedua itu Canon, yang ketiga itu Fuji, yang keempat itu Xerox, dan kelima itu Samsung. Untuk plotter adalah nah ini adalah gambar dari berbagai jenis printer. Yang di pertama sini adalah printer DeskJ. Ini adalah plotter. Ini ada printer yang digunakan untuk mencetak spanduk atau baliho. Ini adalah printer jenis DTG. Nah ini untuk Fuji Xerox. Nah untuk Fuji Xerox ini hanya bisa dapat mencetak jenis kertas art paper. Ini jenis label. Ini printingnya hanya bisa digunakan untuk mencetak kertas ukuran kecil. Nah ini printer dot matrix. Nah untuk kita masuk lagi ke output teknologi yang berikut adalah audio. Yang pertama, pengertian dan fungsi komunikasi audio. Komunikasi audio adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang, organisasi, atau kelompok dengan menggunakan lambang verbal atau menggunakan bahasa yang disampaikan secara lisan kepada penerima. Fungsi dari komunikasi audio adalah dapat mulai semua kegiatan yang berhubungan dengan pendengaran menjadi perangkat bantu untuk mengajar, untuk guru mengajar di kelas kepada siswa, dan dapat digunakan sebagai kegiatan pengajaran bersama seperti radio pendidikan. Ada 5 macam audio yang paling sering kita kenal, yaitu yang pertama adalah audio streaming. Nah audio streaming sendiri adalah istilah yang digunakan untuk mendengarkan siaran secara live. Artinya untuk audio streaming kita bisa dengarkan secara live, artinya secara langsung melalui internet. Berbeda dengan cara yang lain, yaitu biasanya mendownload terlebih dahulu file, menyimpan dalam komputer, kemudian memutar file tersebut. Nah audio streaming itu contohnya seperti biasanya di YouTube ada. Nah keunggulan dari audio streaming, musik dalam format digital memiliki beberapa keunggulan dibandingkan musik medium konvensional, yaitu format yang beragam dan dapat disesuaikan dengan teknologi yang digunakan. Nah format beragam artinya audio streaming ini formatnya disesuaikan dengan teknologi yang digunakan, contohnya di HP, laptop, ataupun lain sebagainya. Kualitas kopi yang serupa dengan master menggunakan pengandaan dari pihak perusahaan rekaman tentang menurunkan mutu.
Kekurangannya itu dengan segala kelebihannya, musik digital memiliki beberapa kurangnya, itu yang pertama, kemudian perekaman dan pengadaan rekaman memacu terjadinya pembajakan yang tentu saja akan merugikan. Yang berikut adalah penyebaran musik digital di internet tidak bisa sepenuhnya dikontrol. Nah, untuk audionya yang kedua adalah audiovisual. Audiovisual adalah perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar. Biasanya digunakan untuk presentasi home theater atau lain sebagainya. Keunggulannya yang pertama adalah memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat balistis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau tulisan. Yang kedua itu mengatasi perbatasan ruang, waktu dan daya indera. Yang berikut ada kelemahan dari audiovisual, terlalu menekan pentingnya materi. Yang berikut ada terlalu menekan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya. Yang ketiga ada media audiovisual cenderung menggunakan model komunikasi satu arah. Yang berikut adalah media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Yang berikut adalah audio response. Audio response adalah audio atau suara yang dihasilkan oleh komputer. Output pembicaraan dihasilkan oleh komputer menanggapi input jenis khusus, misalnya permintaan nomor telepon. Yang berikut ada audio oscillator. Audio oscillator adalah produk dari perusahaan Hewlett Packard atau HP. Yang pertama, produk ini digunakan oleh Walt Disney Studio dalam pembuatan film yang berjudul Fantasia. Yang berikut adalah audio modem riser. Audio modem riser adalah sebuah kartu plug-in pada motherboard Intel yang membuat sirkuit audio atau sirkuit modem. Audio modem riser membuat fungsi-fungsi analog yang diperlukan untuk beroperasi modem dan audio. Yang berikut adalah jenis format audio. Terdapat beberapa jenis format audio yang umumnya dikenal oleh masyarakat luas. Setiap ekstasi audio memiliki format dan fungsi yang berbeda. Untuk bisa membedakannya, simaklah penjelasan berikut. Yang pertama adalah ACC atau Advanced Audio Coding. ACC merupakan format standar yang digunakan untuk surat MPEG. Kualitas yang dihadirkan oleh format tersebut sangat baik meskipun memiliki bitrate yang rendah. Salah satu aplikasi yang menggunakan format ini adalah iTunes. Yang berikut adalah jenis format musik MP3 atau MPEG Audio Layer 3. MP3 merupakan format audio yang sangat populer dalam dunia musik digital. Hal tersebut terjadi karena audio dengan format MP3 memiliki ukuran yang lebih kecil namun memiliki kualitas yang bagus. MP3 dikembangkan oleh Fraunhofer Institute yang memiliki ukuran bitrate sekitar 182 kbps. Format audio ini bisa didengar melalui berbagai media seperti HP, PC, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah jenis format audio WMA atau Windows Media Audio. Format audio yang satu ini paling disukai oleh banyak vendor musik online karena bisa dilengkapi dengan DRM, di mana fitur tersebut bisa digunakan untuk mencegah terjadinya pembajakan musik. Selain itu, kualitas yang dirasakan oleh format WMA jauh lebih bagus dibandingkan dengan format audio yang lainnya. Yang keempat adalah format WAV, merupakan format audio standar yang terdapat pada Windows. Awalnya jenis format ini digunakan untuk menjembatani proses konversi audio ke format yang lainnya. Namun seiring perkembangannya zaman, saat ini pengguna bisa langsung mengkonversinya ke format yang diinginkan. Yang kelima adalah OGG Vorbis, merupakan salah satu format audio yang gratis dan bisa diakses oleh umum. Keunggulan dari format ini terletak pada kualitas audionya yang menawan meskipun memiliki bitrate yang cukup rendah. Oke, baik, sekian hasil penjelasan saya mengenai teknologi keluaran atau output teknologi.